Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, kita tahu berbagai desakan, berbagai serangan, berbagai tuduhan ditimpakan kepada Anies Baswedan. Tentu upaya ini adalah agar Pak Anies gagal nyapres. Karena kalau Pak Anies bisa nyapres, maka kans kemenangannya itu terus-menerus membesar. Dan bisa dikatakan sudah memasuki angka yang dominan. Dan tentu ini akan membuat panik banyak pihak yang tidak mau Anies menjadi presiden. Maka upaya-upaya terus digencarkan. Dan ini menarik, ketika kemarin mulai ramai kita membicarakan siapa nih calon wakil Anies. Kan tentu di radar yang sudah berkembang ada AHY, ada Gatot Nurmantio, ada Aher gitu ya. Siapa lagi? Ya termasuk Ridwan Kamil, dan ada Khofifah. Khofifah Indar Parawansa ini adalah gubernur dari Jawa Timur yang tentu kita ketahui bersama bahwa suara Anies, dukungan Anies dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah relatif lebih kecil dibandingkan Jawa Barat, Banten, dan wilayah-wilayah lain. Maka kita mendengar ada selintingan nih, mulai nih Khofifah masuk ke radar capresnya Anies. Dan itu juga menarik karena Khofifah akan mewakili sosok perempuan, mewakili juga muslimat NU. Dan banyaklah yang bisa terwakili oleh Ibu Khofifah. Tapi tidak lama dari itu kemudian kita lihat kantornya digeledah KPK. Tentu ini terkait dengan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ya, yang kena OTT KPK. Nah, ini menarik untuk tidak kita sambungkan tuh sulit gitu. Karena waktunya berdekatan. Kita tentu tidak mengklaim, kita tentu tidak menuduh, jauh dari prinsip itu, tapi kita sekedar mempertanyakan. Kan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata? Ya bertanya. Ya plusnya paling memberisikan di media sebagai dorongan kepada penguasa untuk berlaku adil terhadap rakyat. Untuk berlaku adil terhadap siapapun di negeri ini yang menginginkan negeri ini menjadi jauh lebih baik. Presiden PKS akui koalisi perubahan incar Khofifah jadi cawapres Anies Baswedan. Memang ada sejumlah figur yang telah diusulkan atau diwacanakan untuk disandingkan dengan Anies Baswedan. Katanya dalam wawancara eksklusif dengan Viva, Saeho tidak membantah ketika ditanya tentang rumor bahwa koalisi perubahan mengincar Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Muslimat NU. Ya, salah satunya. Bahkan kalau pembicaraan di kalangan pengamat, itu salah satunya yang kansnya terus-menerus juga membesar. Karena Khofifah dalam konteks yang lain juga beliau netral gitu, tidak mewakili salah satu dari ketiga partai itu. Jadi cocok lah, Anies juga kan begitu sama. Karena kalau salah satu dari partai barangkali nanti ada kecemburuan lah ya, atau ketidakenakan dan seterusnya. Nah, maka Khofifah menurutnya memang belum disurvei dengan simulasi jika dipasangkan dengan Anies, tapi diakui Khofifah sangat dipertimbangkan karena mewakili, selain Jawa Timur juga mewakili tokoh perempuan. Yang pasti semua itu dikaji oleh tim khusus pada saatnya nanti diputuskan, diumumkan ke publik. Nah, ini bicara yang lainnya ya, nama Ahmad Heriawan kita percepat saja. Nah, tapi tentu dalam konteks diskusi ini yang kita akan bahas adalah Khofifah. Karena tidak lama dari itu kemudian kita dapat kabar KPK menggeledah, bahkan menemukan, katanya KPK temukan bukti suap usai geledah kantor Khofifah. Ngeri kali ini ya. Ya mudah-mudahan sih tentu kita berharap gitu bahwa KPK melakukan ini secara profesional berdasarkan data dan fakta yang dimiliki, tidak dikait-kaitkan dengan situasi politik hari ini. Tapi kalau itu terkait, karena konon katanya, ini ya rumor yang beredar di masyarakat, orang-orang KPU juga pesanan partai politik, orang-orangnya partai politik, katanya begitu. Itu harus menjadi sebuah kondisi yang dibuktikan terbalik oleh KPK ya. Jadi KPK betul-betul harus menunjukkan bahwa dia bukan pesanan kan.
Begitu ya. Nah, kita lihat nih. KPK mengamankan sejumlah barang bukti terkait suap usai menggeledah kantor gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kantor Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti. Ya, apa aja nih barang buktinya? Terkait suap usai menggeledah kantor bupati dan wakil gubernur, menggeledah kantor gubernur bukan bupati, dan wakil gubernur Khofifah dan Emil Dardak. Dari kegiatan penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD. Dokumen penyusunan anggaran APBD. Ini bisa dijadikan bukti ya. Saya kira kan kalau penyusunan anggaran APBD itu sebuah catatan yang bisa didapatkan oleh siapapun, kan sekarang sudah terbuka, sudah bisa diakses oleh siapapun. Tapi oke ya. Dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara. Begitu kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan Kamis kemarin ya. Selain di kantor Khofifah dan Emil, penyidik Lembaga Anti Korupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah BPKAD dan Bapeda Jawa Timur. Ali mengatakan KPK akan segera melakukan analisa dan penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Analisa dan penyitaan akan segera dilakukan untuk mendukung proses pembuktian perkara ini, katanya. Adapun KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja milik Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Penggeledahan ini terkait kasus suap pengurusan dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahatwa P. Simanjuntak. Selain kantor Khofifah, KPK juga menggeledah kantor Wakil Gubernur Sekda Bapeda. Maka tentu kita sangat berharap apa yang dilakukan oleh KPK, kembali sekali lagi, ini bukan pesanan, ini bukan bentuk kepanikan dari penguasa melihat moncernya Anies Baswedan yang terus-menerus. Ini bahkan ada yang bilang sebagai kehendak sejarah. Luar biasa ya. Kehendak sejarah ini yang menginginkan Indonesia segera dipimpin oleh orang yang capable, yang memiliki kapasitas, yang memiliki profil kepribadian yang cocok untuk bangsa Indonesia, dan tentu memiliki kemampuan manajemen, kemampuan leadership dan sebagainya. Dan itu sudah dibuktikan dengan keberhasilannya di Jakarta selama 5 tahun.